Bayangkan kehampaan yang tak bisa diukur. Bukan kegelapan, bukan kekosongan, tetapi sesuatu yang melampaui keduanya. Sebuah keberadaan murni yang tak tersentuh oleh batasan atau definisi. Dan di sanalah, dalam ketidakterbatasan yang tak terlukiskan, Ia ada. Tuhan, Sang Sumber segala. Dalam kesunyian yang abadi, Ia menatap ke dalam dirinya sendiri, mencerminkan keberadaannya dalam cermin imajinasi yang luas, tak terhingga. Di sana, dalam pantulan ilahi itu, Ia melihat sesuatu yang belum pernah ada. Sebuah kemungkinan, sebuah visi, sebuah rencana. Ia melihat masa depan. Dan dalam penglihatan itu, Ia melihat makhluk-makhluk yang diciptakan dalam bayangannya sendiri. Makhluk yang tidak hanya hidup tetapi sadar, tidak hanya bergerak tetapi berpikir, tidak hanya ada tetapi merasakan. Makhluk-makhluk ini bukan boneka. Mereka bukan sekadar ciptaan yang mengikuti naskah yang telah ditulis. Tidak, mereka bebas. Bebas untuk memilih, bebas untuk mencipta, bebas untuk mencinta, dan bebas untuk menghancurkan. Mereka memiliki kecerdasan yang luar biasa, mampu mengurai rahasia alam semesta dengan pemikiran yang dalam. Mereka bisa berubah, bisa berkembang, dan menemukan makna mereka sendiri. Mereka bisa menciptakan kedalaman pemahaman yang tak terbayangkan, menggali hingga ke inti eksistensi itu sendiri. Tuhan melihat mereka dan merasa puas. Bukan karena mereka akan menyembahnya, bukan karena mereka akan hidup hanya untuknya, tetapi karena mereka akan menjadi lebih dari sekadar bayangannya, menjadi sesuatu yang unik, sesuatu yang indah dalam keberadaannya sendiri. Ia membayangkan bagaimana makhluk-makhluk ini akan belajar, bertumbuh, jatuh, dan bangkit kembali. Bagaimana mereka akan menemukan keajaiban dalam setiap sudut semesta. Bagaimana mereka akan menciptakan, menghancurkan, dan membangun ulang dunia yang mereka tempati. Bagaimana mereka akan mengeksplorasi cakrawala tak terbatas, mencari makna dalam bintang-bintang, dan menemukan jawaban dalam keheningan. Tapi yang sebenarnya lebih dari itu, lebih dari kecerdasan, lebih dari kreativitas, lebih dari kekuatan yang mereka miliki. Sesungguhnya mereka memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga daripada itu. Mereka mampu mencinta. Mereka bisa melihat satu sama lain dan merasakan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar keberadaan. Mereka bisa berbagi, memberi, berkorban, dan merasakan kebahagiaan yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Cinta itu bukan perintah, bukan keharusan, tapi sesuatu yang tumbuh dari dalam diri mereka sendiri, yaitu sesuatu yang mereka pilih. Dan dalam cinta itulah
Mereka bisa mencapai pemahaman yang paling mendalam tentang diri mereka sendiri, tentang dunia mereka, dan bahkan tentang Sang Pencipta yang memberi mereka kehidupan. Tuhan melihat ini semua dan tahu bahwa ciptaannya akan menghadapi tantangan. Akan ada penderitaan, akan ada kegelapan, akan ada perpecahan, kejatuhan, dan kehilangan. Tetapi akan ada juga harapan. Akan ada pencarian tanpa henti, pertanyaan tanpa akhir, dan perjalanan yang tak terduga. Dan dalam setiap langkah perjalanan itu, mereka akan semakin memahami siapa mereka. Mereka akan belajar bahwa mereka bukan sekadar makhluk yang diciptakan untuk mengikuti jejak yang telah ditentukan. Yang sebenarnya, mereka adalah arsitek takdir mereka sendiri. Mereka bisa merangkul totalitas jagat raya dengan pikiran mereka. Mereka bisa menyelami misteri-misteri terdalam, menyingkap rahasia yang tersembunyi di antara bintang-bintang. Dan di kedalaman hati mereka, mereka akan mengenali sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Mereka akan melihat jejak tangan Tuhan, bukan dalam aturan kaku atau keyakinan yang membelenggu. Mereka akan melihat dalam setiap detak jantung, dalam setiap impian, dalam setiap langkah maju yang mereka ambil menuju pemahaman yang lebih besar. Mereka bukan hanya ciptaan. Mereka adalah bagian dari kisah yang lebih besar. Dan kisah itu baru saja dimulai. Bayangkan sejenak. Bayangkan jika Anda adalah Tuhan. Anda berdiri di hadapan sebuah cermin, tetapi ini bukan cermin biasa. Ini adalah cermin ilahi, sebuah tempat pantulan, namun bukan pantulan refleksi kosong, melainkan sebuah kemungkinan. Di dalam cermin itu, Anda melihat bayangan Anda sendiri, tetapi sesungguhnya sesuatu terasa berbeda. Bayangan itu bukan sekadar mengikuti gerakan Anda secara otomatis. Tidak, Anda ingin lebih dari itu. Anda ingin bayangan itu hidup. Anda ingin ia memiliki kesadaran sendiri, pemikiran sendiri, dan kehendak sendiri. Namun, bisakah bayangan menjadi lebih dari sekadar refleksi? Bisakah sesuatu yang tercipta dari diri Anda hingga benar-benar berkembang menjadi sesuatu yang mandiri? Itulah pertanyaan besar yang mendasari penciptaan. Seperti yang akan kita eksplorasi lebih dalam pada episode selanjutnya. Akan ada sebuah ajaran kuno yang hanya diwariskan dalam perkumpulan-perkumpulan rahasia tentang sejarah kaca pelihat atau sebuah metafora tentang bagaimana Tuhan menciptakan manusia sebagai pantulannya. Bukan untuk menjadi boneka, tetapi untuk menjadi sesuatu yang lebih indah. Dari refleksi menjadi kenyataan, dari bayangan menjadi kehidupan.
Ketika pertama kali manusia muncul dalam cermin kehidupan, mereka bukanlah makhluk yang langsung sempurna. Mereka adalah refleksi yang samar, masih terombang-ambing antara ketiadaan dan keberadaan. Ia menciptakannya, membimbingnya, mengasuhnya, dan perlahan pantulan itu mulai mendapatkan bentuk yang lebih jelas. Manusia tidak langsung menjadi makhluk yang mandiri. Mereka seperti anak-anak yang baru belajar berjalan, tersandung, jatuh dan bangkit kembali. Mereka melalui masa-masa panjang di mana mereka masih bergantung pada bimbingan Tuhan. Meraba-raba dalam kegelapan, mencoba memahami dunia yang mereka tempati. Tetapi Tuhan tidak menciptakan mereka untuk selamanya bergantung. Ia tidak menciptakan boneka yang hanya bergerak jika ditarik talinya. Mereka diberi kehendak bebas. Dan inilah paradoks yang luar biasa, agar ciptaan benar-benar bisa memiliki eksistensi sendiri. Mereka diizinkan untuk menjauh dari penciptanya. Mereka diberi kesempatan untuk membuat keputusan sendiri, mengalami kesalahan sendiri, menemukan jalannya sendiri. Tidak ada kemerdekaan sejati tanpa resiko. Tuhan, seperti seorang seniman yang menciptakan karya besar, tidak merancang manusia untuk tetap terkurung dalam kanvas. Ia ingin mereka keluar dari bingkai, melangkah ke dunia nyata, dan menjadi lebih dari sekadar refleksi. Tetapi bagi manusia, apakah ini mudah? Tentu saja tidak. Proses ini panjang, penuh perjuangan, dan terkadang menyakitkan. Manusia dalam perjalanan panjangnya menuju kemandirian harus mengalami kehilangan, penderitaan, dan bahkan keterasingan dari penciptanya sendiri. Seperti seorang anak yang perlahan melepaskan genggaman orang tuanya. Dan dia manusia, belajar berjalan di jalannya sendiri, dengan semua resiko yang menyertainya. Namun ketahuilah, ini adalah bagian dari rencana. Tuhan tidak menciptakan dunia ini hanya untuk menyaksikan makhluk-makhluknya berjalan dalam garis lurus yang telah ditentukan. Ia ingin mereka menemukan jalannya sendiri. Ia ingin mereka belajar. Ia ingin mereka bertumbuh. Ia ingin mereka menciptakan sesuatu. Dan disinilah letak keajaiban sejati dari penciptaan. Seiring berjalannya waktu, manusia semakin memahami bahwa mereka bukan hanya bayangan cermin yang hanya mengikuti alur. Mereka adalah makhluk yang memiliki potensi untuk mencerminkan keindahan, kreativitas, dan kedalaman eksistensi dengan cara yang sepenuhnya unik. Mereka bisa berpikir, mencipta, mencintai, dan berkorban. Mereka bisa menatap bintang-bintang dan bertanya mengapa. Serta bisa menciptakan karya seni dan ilmu pengetahuan. Mereka juga bisa menangis dalam penderitaan,
tetapi juga bisa tertawa dalam kebahagiaan. Mereka bisa menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar bayangan di cermin. Dan inilah perjalanan mereka. Perjalanan menuju kemandirian, menuju kebijaksanaan, dan menuju pemahaman tentang tempat mereka di dalam semesta ini. Sejarah kaca pelihat yang diajarkan oleh perkumpulan-perkumpulan rahasia ini bukan sekadar mitos atau legenda. Itu adalah cermin dari perjalanan kita sendiri. Perjalanan dari refleksi menuju kenyataan, dari bayangan menuju kehidupan. Dari makhluk yang diciptakan menuju makhluk yang mencipta. Motherfucking design all right now.